Inilah penampakan Candi Borobudur yang tanpa wisatawan yang naik ke Candi Borobudur. Ya, rekan-rekan wirausaha, kita bertemu lagi dengan channel Berani Wirausaha. Saat ini rekan-rekan wirausaha, kita berada di parkiran kawasan Candi Borobudur. Dan sekarang saya berada di lokasi taman menuju pembelian tiket untuk masuk ke Candi Borobudur ya, rekan-rekan wirausaha. Yuk kita jalan. Iya, bisa online tuh. Ya, itu adalah spanduk cara pembelian online ya. Nah, kita menuju ke tempat pembelian tiket untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Nah, di sebelah kiri itu adalah pembelian tiket untuk turis internasional dan di sebelah kanan untuk pembelian tiket turis lokal ya, rekan-rekan wirausaha. Dewasa 2, anak-anak 2. Dewasa 2, anak 2. Iya. 150 untuk tiketnya sampai pelataran saja ya, Bapak? Pelataran ya? Iya, 150. Nah, kita dikasih tahu kalau kita hanya boleh sampai pelataran, tidak masuk ke area Candi Borobudurnya. Artinya kita tidak boleh naik ke atas Candi Borobudurnya. Nah, yang hijau itu adalah daftar harga tiket untuk masuk. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, rekan-rekan wirausaha, untuk masuk kita perlu tap barcode di sini ya. Oh iya. Ntar. Sini. Apanya panjang? Nah, sekarang kita berjalan menuju ke kawasan Candi Borobudurnya. Dan itu ada tulisan Candi Borobudur. Nah, itu lagi pada foto-foto ya, rekan-rekan wirausaha, di tulisan Candi Borobudur. Ya, dan sebelum sampai ke tempat Candi Borobudurnya, kita berjalan melewati taman ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ini adalah masuk untuk ke lokasi Candi Borobudur. Dan sekarang saya sedang menuju ke candinya atau tempel Candi Borobudur. Nah, ini melewati anak tangga ya, rekan-rekan wirausaha. Melewati anak tangga beberapa, ada 4 susun anak tangga, maksudnya 4 tahapan anak tangga. Ya, kita lanjut berjalan menuju ke tempelnya atau ke Candi Borobudurnya. Nah, saya sarankan untuk orang ya, maaf kata, untuk orang-orang tua yang mungkin sudah untuk berjalan cepat lelah, untuk
wisata di tempat ini tidak saya sarankan ya rekan-rekan wirausaha, karena ini dari awal tempat parkir sampai ke tempat candi ini kita berjalan kaki cukup lumayan dan melalui tangga-tangga juga ya rekan-rekan wirausaha. Ya daripada sudah sampai sini kan sayang tidak masuk juga gitu, karena cukup berat untuk kita lalui jika kita memang sudah tidak terlalu kuat untuk berjalan jarak jauh. Nah, kita sudah sampai di area pelataran Candi Borobudurnya. Ya, itu banyak sekali pengunjungnya yang berada di pelataran. Nah, ini kita tidak boleh masuk ke naik ke Candi Borobudurnya ini. Ya, rekan-rekan wirausaha tuh. Tidak ada orang di atas Candi Borobudurnya. Hanya ada di pelataran Candi Borobudurnya. Ini ada di bagian depan pelataran Candi Borobudur ya, rekan-rekan wirausaha. Nah, itu penampakan dari Candi Borobudurnya. Nah, ini adalah wisatawan. Nah, sekarang saya berjalan berada di samping kanan dari depan Candi Borobudurnya. Nah, jadi kita hanya bisa berada di pelataran Candi Borobudurnya, tidak bisa menyentuh candi-candi atau stupa-stupa yang berada di atas Candi Borobudurnya. Nah, jadi bagi rekan-rekan wirausaha pada saat ini kalau ke tempat wisata Candi Borobudur ya jangan sampai sudah sampai ke Candi Borobudur kecewa karena tidak bisa menyentuh stupa yang ada di Candi Borobudurnya. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian sisi belakang Candi Borobudurnya. Ya, selalu tidak ada orang yang berada di atas Candi Borobudurnya. Nah, tadi saya habis istirahat. Ya, sekarang lanjut berjalan lagi. Ya, ini saya berada di posisi belakang dari Candi Borobudurnya. Nah, untuk keluarnya nanti ini posisi keluar dari Candi Borobudur ada di sisi belakang Candi Borobudur. Nah, ini ya lagi pada foto-foto. Ya, ini foto-foto. Nah, ini foto profesional ya, berbayar. Dan ini foto yang amatir tidak berbayar. Jadi banyak yang foto-foto hanya di pelatarannya. Jadi tidak bisa foto-foto di atas Candi Borobudurnya. Ya, rekan-rekan wirausaha, kalau dibilang kecewa sih ya kecewa ya rekan-rekan wirausaha, kan masa kita hanya sampai di pelataran atau di tamannya saja. Tapi sih dibilangnya ada yang masih bisa naik, tapi itu berdasarkan kuota, tapi kita tidak tahu juga saya kuotanya dari jam berapa sampai jam berapa dan jumlahnya itu berapa sih kuotanya yang bisa naik ke atas Candi Borobudurnya. Ya, rekan-rekan wirausaha, sekarang saya berada di sisi sebelah kanan. Waduh, ada yang santai-santai di taman. Nah, itu ada turis internasional juga. Ya, saya berjalan
di sisi sebelah kanan dari belakang Candi Borobudurnya. Jadi kita ke tempat candi saat ini hanya bisa mengelilingi Candi Borobudurnya saja. Nah, ini ada bebatuan yang masih bisa kita sentuh atau kita foto, tapi ini bukan stupa atau apapun. Hanya bebatuan yang mungkin susunannya pun sudah acak, jadi disusun di tempat ini. Nah, ini juga sama ya, anak-anak akan berusaha. Nah, ini tadi di sisi kanan ini udah sampai sisi depan. Nah, ini masih kita bisa ngelihat ukiran-ukiran ini ya, tapi hanya sekedar melihat saja, tidak bisa kita sentuh karena katanya untuk menjaga Candi Borobudur ini tidak terkikis oleh sentuhan-sentuhan manusia ya, rekan-rekan Merosa. Ya, ada bagusnya dan ada tidak bagusnya menurut saya. Dan bagusnya Candi Borobudur jadi lebih baik lagi karena tidak terlalu banyak disentuh oleh manusia ya. Dan tidak baiknya kita sudah bayar ke sini tapi hanya sampai di pelatarannya. Itu sih menurut saya ya kurang baik ya. Jadi rekan-rekan pemirsa yang kesini, saya harap jangan kecewa ya jika hanya sampai di pelatarannya. Nah, ini ada patungnya, patung naga. Nah, ini saya mau keluar dari pintu masuk, ternyata tidak bisa ya rekan-rekan berusaha, harus melalui pintu keluar yang berada tadi yang saya bilang di posisi belakang dari Candi Borobudur ini. Karena ini saya kan udah keliling, udah sampai ke posisi depan lagi. Nah, sekarang saya berjalan memutar kembali ke posisi belakang dari Candi Borobudur ini untuk keluar dari Candi Borobudur. Nah, sekarang saya sudah sampai di posisi keluar Candi Borobudur. Nah, untuk keluar dari Candi Borobudur pun melalui anakan tangga ya. Kita melewati beberapa tahapan anak tangga ya. Di sisi kiri dan kanannya itu ya ada pohon-pohon yang rindang. Jadi di sini ya dibilangnya sejuk juga ya rekan-rekan wirausaha. Nah, ini yang saya bilang buat orang-orang tua yang sudah tidak cukup bisa berjalan jarak jauh, ya mungkin agak kelelahan untuk berwisatawan di lokasi ini ya rekan-rekan wirausaha. Nah, ini kita menuju keluar dari kawasan Candi Borobudurnya. Ini hanya keluar dari kawasan Candi Borobudur, tapi masih di dalam area Candi Borobudur. Nah, pada saat keluar kita ada taman ya, taman bermain anak-anak. Jadi bagi yang membawa anak-anak, nah ini adalah hiburan buat anak-anaknya. Jadi ini ada untungnya agar anak-anak kita tidak terlalu kecewa untuk berwisata di sini. Karena anak-anak akan sangat senang nih bermain permainan seperti ini ya. Ada perosotan, ada
atletik seperti ini, ada ayunan dan lain-lainnya. Ya, yang penting kita bisa memperhatikan anak-anak kita bermain di sini. Wah, anak-anak kalau sudah bermain di tempat seperti ini bisa sepuasnya, akan sampai lama. Yang penting kita bisa mengawasinya ya, rekan-rekan wirausaha, untuk menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang saya menuju keluar dari kawasan Candi Borobudurnya. Nah, ini ada joglo dan ada permainan musik gamelannya juga ya, rekan-rekan wirausaha, tapi sudah tidak mulai. Nah, ya begitulah rekan-rekan wirausaha, wisatawan di Candi Borobudurnya, mulai dari area parkir sampai area candi, sampai area tempat bermain, dan ini sekarang area untuk keluar dari tempat candinya. Dan nanti pada saat keluar itu masuk ke area pembelian oleh-oleh ya, rekan-rekan wirausaha. Bagi yang mau beli, banyak sekali macam oleh-oleh yang ada di tempat ini. Oke, sampai di situ aja. See you.